Oke teman-teman, ini adalah contoh backlog atau bibit jamur yang sudah tumbuh. Jadi ini adalah panen pertama teman-teman ya. Jadi kita panen pertama, jadi hasilnya itu jamurnya bagus ya, besar. Nah, ketika biasanya panen pertama, beberapa petani itu akan panen jamur itu, dan jamur itu akan dibiarkan untuk tumbuh lagi dari depan. Nah, kalau saya itu berbeda teman-teman. Jadi masing-masing petani punya teori masing-masing ya. Kalau saya itu ketika panen pertama, dan itu saya panen langsung panen. Nah, bagian belakang jamur ini langsung saya toreh. Tujuannya ketika jamur ini ya backlog ini kita toreh bagian belakang, dia akan lebih cepat tumbuh. Jadi misalnya ketika baru tumbuh itu miselium ini akan lebih cepat tumbuh ketika dia kena oksigen. Nah, ketika kena oksigen dia akan memunculkan pinhead. Pinhead ini akan menjadi jamur tiram seperti ini, tumbuh besar seperti ini. Nah, ketika panen pertama yang saya lakukan pertama adalah merobek bagian belakang dari jamur. Nah, untuk merobek bagian belakang ini saya menggunakan hanya cutter. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan pisau, ada silet. Nah, apapun itu silakan, yang penting teman-teman nyaman menggunakan alat itu. Kalau saya menggunakan cutter, dimana saya lebih praktis karena kita bisa kalau misalnya bagian depannya sudah kurang tajam, saya akan dengan mudah ganti bagian depan seperti ini. Nah, ini bagian yang baru dan ini akan jadi lebih tajam. Nah, untuk teman-teman ketika patahan cutter itu sebaiknya teman-teman tempatin botol ya, kita masukkan biar lebih aman. Jadi nanti teman-teman panen kakinya nggak kena cutter lagi, ataupun orang lain tidak kena cutter ya. Nah, ini adalah backlog yang sudah panen pada panen pertama. Saya akan robek. Nah, untuk robek saya akan merobek bentuk tanda tambah ataupun X, tergantung selera teman-teman. Kalau tujuannya apa, tanda tambah atau X yang agak besar, jadi ketika dia tumbuh panen itu akan lebih mudah. Kalau robeknya kecil, ketika panen akan susah dan akan bisa merusak backlog ini. Seperti ini saya akan bentuk dia tanda tambah. Usahakan ngerobeknya itu jangan terlalu keras ya teman-teman, agar tidak terlalu melukai backlog. Nah, ini setelah saya robek, saya buka sedikit. Oke, saya ulang teman-teman. Ini kita akan tandai dia huruf tambah ataupun X, terserah teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tarik plastiknya agar dia benar-benar robek, akan mempermudah pinhead tumbuh. Di sini ada yang biasanya cuma isi dua robekan, ada yang full. Kalau saya langsung 4 robekan. Saya langsung 4 robekan. Kenapa 4 robekan? Biar lebih cepat tumbuh jamurnya. Ya harapannya sih 4 sisi langsung tumbuh, bisa 2 sisi nanti tergantung dari jamur. Nah, seperti ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, kalau yang ini saya bagian belakangnya kebetulan udah mulai tumbuh ya, yang di sini ya. Jadi pinheadnya sudah mulai tumbuh. Jadi sebaiknya kita robek dekat pinhead. Ini. Nah, ini adalah pertanda putihnya itu menggumpal dan nanti ini akan segera tumbuh pinhead. Makanya saya bilang ketika panen pertama saya akan segera robek di belakangnya. Saat panen pertama itu langsung saya robek bagian belakangnya 4 titik bentuk tambah ataupun bentuk X. Tujuannya agar jamur ini, miselium ini segera kena oksigen dan dia akan tumbuh jadi pinhead tumbuh menjadi jamur, sehingga kita nggak perlu nunggu lama lagi
Kalau petani biasanya itu setelah tumbuh ini di depan panen pertama, dia akan menunggu panen kedua baru dia merobek. Kalau saya baru tumbuh sekali langsung kita robek belakangnya, harapannya dia akan lebih cepat tumbuh. Nah, kalau misalnya ingin lebih cepat lagi tumbuh dan cuaca tidak terlalu panas, saya biasanya bagian depannya setelah panen pertama, apabila sini sudah keras, agak keras, saya akan langsung buka plastiknya. Saya langsung buka plastiknya. Saya lipat. Oke, saya lipat langsung, buka langsung seperti ini. Oke, ada mungkin yang langsung plastiknya dipotong, silahkan. Kalau saya menggunakan lipatan saja biar lebih praktis. Kalau dipotong bisa, silahkan teman-teman, nanti suka yang mana, nyamannya yang mana, silahkan. Yang jelas ketika dibuka ini, bagian depan akan lebih banyak dapat oksigen dan pinhead akan lebih cepat tumbuh. Jadi sini saya lebih fokus ke miselium kena oksigen, tumbuh pinhead jadi jamur. Nah, ini akan membuat kita lebih cepat dapat jamur, lebih cepat tumbuh jamur, sehingga ketika panen kita akan dapat banyak jamur ataupun beratnya akan lebih banyak. Tapi apa ada kekurangan dari ini, ambil teori ini? Ada. Beberapa mungkin petani mungkin ada yang tidak setuju dengan cara saya, mungkin dia akan merasa pinhead ini backlog ini akan umurnya lebih pendek karena lebih cepat kering, lebih cepat kering karena terbuka buka dan belakang, dan nutrisinya akan lebih cepat habis. Memang akan terjadi itu, tapi seperti awal saya bilang, saya di sini ingin jamur itu lebih banyak tumbuh sehingga saya akan dapat panen lebih banyak dan balik modal pun lebih cepat, dan saya bisa segera menjual jamurnya lebih banyak. Biasanya orang ganti bibit biasanya 3-4 bulan. Kalau saya biasanya ganti bibit 3 bulan. 3 bulanan sudah saya ganti karena kondisi bibit jamur akan sudah jelek, dalam artian dia remuk dan lebih cepat terserah hama. Karena menurut saya backlog yang umur 3 bulan lebih, dia akan lebih cepat diserang hama, baik itu jamur pengganggu ataupun diserang oleh ulat dan lain sebagainya. Biasanya sih yang saya sering alami adalah umur 3 bulan ke atas nih, biasanya dia sudah mulai diserang oleh jamur pengganggu. Maka dari itu saya gunakan teori perbanyak panen dengan waktu yang lebih pendek tapi hasil lebih banyak. Namun dampak buruknya ya ini, backlog akan lebih cepat kering dan umur backlog akan lebih pendek, kurang lebih 3 bulan. Paling cepat umurnya 3 bulan harus segera diganti. Nah, itu masukan dari saya. Jadi saya ulang lagi sekali, dari saya adalah ketika backlog itu panen pertama seperti ini, saya akan langsung robek belakangnya 4 titik dan saya bentuk tanda tambah atau tanda X, tujuannya agar udara masuk dan pinhead bisa tumbuh di depan, dari belakang ya. Lalu kalau cuacanya masih bagus ataupun agak adem, tidak terlalu panas, ataupun teman-teman sempat untuk sering nyiram jamur, saya akan buka bagian depan ini sehingga oksigen lebih banyak masuk dan media tumbuh jamur lebih banyak, sehingga miselium yang kena oksigen lebih banyak akan tumbuh pinhead dan akan segera jadi jamur dan panen akan berlimpah dan teman-teman akan lebih cepat balik modal sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya untuk sharing cara agar bagaimana kita meningkatkan produksi, lebih cepat dapat banyak jamur dan lebih cepat balik modal dengan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, semoga
metode yang saya berikan, yang saya sharing akan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.